ke vendor di sini, ke gereja di sini, Pak, Bu, saya mau haji ini, saya mau minta paketan ke pemilik kartu yang di Purwokerto atau di mana. Itu semua kartu insya Allah sudah tercover di sana karena ada kerjasamanya sih. Jadi tidak perlu ganti nomor ya Pak. Ya, tidak perlu ganti nomor. Tapi kalau petugas, ketua rombongan, ketua regu jika membutuhkan ganti nomor sana untuk calling ya tidak apa-apa. Tapi nomor dari sini nggak usah dihilangkan, tetap diaktifkan gitu. Nanti kalau habis paketannya di sana juga ada yang menjual paketan. Di Madinah yang ada, di Mekah juga ada. Jadi menurut saya bingung. Mungkin sekarang jauh lebih mudah. Mungkin karena saya kan tidak tahu sekarang. Saya 2015 berangkat, ketua kota 2019 berangkat, memiliki ibadah, habis itu COVID. Nggak ada haji prei from tahun setengah pun gini. Nah, corona itu kan COVID langsung prei 2020 maka terakhir 2019 langsung prei. Jadi nggak perlu ya menurut saya, nggak perlu ganti nomor, nggak perlu ganti HP. Kalau memang memorinya cukup, kapasitasnya cukup, pakai saja nomor panjang. Nanti konsultasi ke penyedia vendor itu ataupun apa namanya ini penyedia kartu itu. Mau berapa tahunnya saya tidak hafal. Dulu waktu kami jadi petugas itu ada layanan dari Telkomsel, itu satu seket Pak, 30 hari, 30 apa 40 lupa saya dulu. Tapi ya ngono dan maka derek kan ketemu ngobrol kalau sini rumah ibu, akhirnya belum habis waktu sudah habis paketannya, beli lagi gitu kan. Di sana beli ada namanya jam-jam token itu Pak, semonten jamin itu ada lantai sekian ada penyedia. Oke, yang lain Pak monggo. Oke, pulang lagi. Yang saya gambarkan itu adalah rutenya petugas. Petugas itu bekerja sejak dari asrama Pak. Dari sini ke Solo itu bukan tugas kita atau tidak masuk dalam tugas petugas. Tapi tugasnya adalah dari asrama balik lagi asrama itu untuk tugas. Kemudian untuk dari daerah ke asrama bagaimana? Nah, nanti ada surat, ya, ada surat tentang waktu memberangkatkan, ada suratnya. Di asrama itu ditentukannya dalam waktu masuk dan waktu terbang. Itu yang menjadi layanan asrama. Waktu masuk asrama dan waktu persiapan terbang. Jadi nanti jadwal yang di PPH asrama itu adalah waktu masuknya. Nah nanti dari daerahnya tinggal di sini yang menghitung Pemda. Kira-kira Purwokerto Solo begitu gitu. Itu nanti menghitung Pemda. Tapi saya hanya menentukan waktu masuknya. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf ya, senajan banter, dubimliko belum saatnya masuk, ditahan Pak, nggak bisa masuk. Karena mungkin di sana belum disiapkan, ya kan? Esi Rabu boleh ditata-tata, belum bisa masuk, bisa seperti itu. Kalau memang petugas kloter 17 di sana itu belum siap semua, ditahan dulu bisa di pinggir gerbang sampai nanti diizinkan masuk. Saya kebetulan kemarin mengikuti mendampingi dari Jamaah Sumpio, ya, berangkat dari sini itu tanggal berapa ya? 15. Isa Pak ya, kalau nggak salah Isa
misalkan dari Pemda di sini ada penjemputan, ya alhamdulillah dengan cukup dari sini saja. Kapan, tanggal, waktu, tunggu ketentuan. Ada kan? Ya, tunggu ketentuan. Karena kalau dengan tidak sama kloternya akan berbeda waktunya. Kloter itu sejak berangkat di bandara itu senantiasa diturunkan, Pak. Tidak boleh lancangi. Makanya dulu tahun 2000 berapa saya itu kesana jemput, itu ada 2 kloter pesawat itu pesawatnya. Jadi sama semuanya, tapi turunnya tetap sesuai dengan urutan kloternya. Gak boleh kloter 18 di situ kloter 17, karena layanannya harus diturunkan, ya Pak ya. Jadi nanti di sini tunggu suratnya. Tapi informasi yang saya dapat juga, insya Allah nanti kegiatan seremoni yang menguras tenaga akan diminimalisir. Kalau sampai kegiatan yang menguras tenaga, jadi lebih banyak istirahat. Panjenengan juga begitu di rumah, dipakai. Napa tamu aja kambungi, Pak. Nah perlu ditutup pengajian terima tamu sampai jam 7 atau 19. Maksudnya begitu ya, masyarakat juga memahami karena jamaah hajinya kan perlu istirahat. Apalagi tinggal tanggal berapa katanya sih? 15, 16-15an gitu. Kan siap-siap berangkat. Itu memang saya ini. Ada yang baru pagi Pak, monggo. Yang tanyakan lagi, mau ketemu kali dulu. Bukan sampai dinner ketemu. Ada yang belum jelas, monggo mau tanyakan. Barang bawaannya pengawon. Nah, kalau bapak-bapak itu saran saya kain ikhram cukup 3 lembar aja Pak. 3 lembar. 3 atas bawah. Sebenarnya bawa kata mali. Atas bawah 4 lembar. Lembar kan nih, kain kan lembaran kok. Iya. 4. Terus berarti 6. 4. Oke, Pak. Ya, betul. Bawahnya 3 kali 2, 6 lembar. Ya banyak Pak. Kebanyakan. Ya. Maksudnya nanti bisa buat yang lain dulu. 3 lembar, gampang menghitungnya Pak. Berangkat ke Tanah Arafah. Kalau yang pemerintah itu kan tanggal 9 sudah di Arafah. Biasanya dengan tanggal 8 sore atau mulai dulu persiapan di bawa ke Arafah. Kan biasanya dulu sudah harus mandi bersih ya, mandi wajib, terus persiapan sudah bersih lah. Nanti jenengan sekali lagi nunggu komando helikopter Pak. Sebab kan hotel kan berlantai-lantai, bertingkat-tingkat. Nanti kalau jenengan nggak mengikuti arahan itu, tapi pada pengen mudun, nanti malah jenengan sulainya kecapean. Jadi nanti ada pengumuman kloter 18 rombongan 1 siap-siap turun. Nah, ada speakernya apa di kamar tidur, jadi nggak usah khawatir. Atau di kolong hotel ada speakernya. Kloter 17 rombongan 1 siap-siap turun ke ruang lobi. Nah, kloter rombongan 1 dulu Pak, yang 2-3 nunggu dulu. Turun ke bawah kan efek antrian Pak. Gimana? Efek antrian, tunggu dulu di bawah. Nunggu lama. Nanti kalau udah semua, rombongan 2 terus turun ke sampai rombongan 8. Jadi harus manut mengikuti arahan seperti itu. Ya, jadi kan harus tahu kloternya berapa, rombongan berapa, nomor hotelnya mana nih Pak? Namanya maktab. Maktab. Maktabnya nanti harus diingat-ingat dengan biasanya dikasih kartu identitas 36 atau mungkin kartu nama terus diingat-ingat. Pergerakan panjenengan itu tergantung maktabnya nanti di sana yang melayani itu maktab itu Pak. Satu maktab itu ada sekitar 8 sampai 9 kloter. Jadi banyak yang diurus sama maktab. Jenengan sudah dalam satu maktab itu 8-9 kloter, nanti itu akan bergerak bersama-sama. Karena maksudnya bergerak dalam satu arahan dari maktab.
persiapan macam-macam lah, jadi gitu ya, persiapan nanti memasuki masa wukuf, kan gitu ya Pak. Nah nanti yang ada jamaah yang tarwiyah nanti ke Mina dulu. Ada yang ikut tarwiyah, yang Muhammadiyah biasanya ya. Kalau yang tarwiyah itu dari hotel akan didahulukan karena dia tanggal 8 di Mina sih. Jadi 7 malam itu dibawa ke Mina, nanti ketemu lagi di Arafah pagi-pagi Pak. Sebelum duhur jam-jam 8, 9 itu sudah ketemu lagi di Arafah. Tenda Arafah. Tenda itu gede, paling gede itu 1 kloter 1 tenda. Tapi dari situ nanti baru persiapan setelah mengikuti khutbah wukuf, sholat duhur, asar, jamaah ya, dan doa-doa berdoa dan dengan terserah monggo dimanapun itu tetap menjaga stamina. Nanti persiapan dibawa ke Musdalifah. Di situ di Arafah juga makan sudah tersedia, nggak usah khawatir. Namun demikian ya, ini saya pernah mengalami dan saya begitu mumun ya. Jadi jenengan itu nanti di Arafah itu sebelum dibawa ke Musdalifah itu akan dikasih snack berat, snack berat, macam berat isinya, bahkan ada roti-roti macam itu. Nah ketika dikasih snack berat di situ, mohon maaf itu harus dibawa Pak, jangan ditinggal saja dari si walet saat masih kenyang, jangan ditinggal. Itu buat apa itu? Buat di Musdalifah nanti Bu. Iya. Jadi dikasihnya di Arafah, kira-kira asal lah gitu ya. Kalau non asal dulu, sama bukan duduk nasi Pak. Biasanya roti-roti banyak Pak. Tapi snack berat itu harus dibawa oleh panjenengan. Berarti siap bawa tas ya? Oh kalau tas ya harus bawa. Ya dibawa kan kalau yang kalau kalian itu kan tasnya kan sudah diminang gitu. Nah, berarti sih ke Arafahnya relatif simpel. Cuma bawa sedikit lah karena tengahnya sudah minat. Tapi kalau yang ikut langsung ke Arafah itu nanti tengahnya sudah dari Mekah langsung ke Arafah. Jelas asli sama yang lain-lainnya kira-kira tidak berat. Tapi itu nanti juga paling nggak semacam tempat itu insya Allah. Itu dibawa karena itu jatah di Musdalifah nggak ada jatah di situ. Jatahnya di Arafah dikasihnya loh. Nah ini yang saya pernah mengalami 2012 nggak bawa Pak di Musdalifah kan kenapa ini bayar gimana Bu? Ya beda lagi kalau bukan di situ banyak seperti itu ya bawanya yang mie energen itu seperti itu ya apalagi Pak rotinya ya nggak lama lah bumbu pecel apalagi kan kopi mie gitu kan sebenarnya gitu yang awet-awet itu ya kalau ya kepentingan dalam jangka waktu yang panjang tapi dengan di Arab intinya semua sudah dijamin ya makanannya nih jadi tidak ada bawa beras tidak ada jatah waktu yang tidak ada makanannya semuanya cuma kalau di Arafah kan harus membawa snack berat yang dikasih di Arafah yang mungkin dia mungkin masih kenyang gitu ya tapi dibawa untuk di Musdalifah. Di Musdalifah itu sampai situ paling enggak Isya misalnya Pak. Isya itu nanti berangkat pertama sekitar jam 12-an malam. Kalau dengan pas urutan maktab turun terakhir ya mungkin subuh sampai itu mungkin loh. Karena bukan makan, nggak bawa makanan tadi. Bahkan biasanya itu ada semacam apa itu namanya Indomie itu yang jelas itu ya itu juga ada untuk nanti kalau sampai di Mina kalau nggak ada di sana loh ya kadang ada di sana sih kadang-kadang ada mie itu loh direbus gitu ya itu ada kalau sampai sana subuh kalau nggak makan di Musdalifah orang ya kasus kemarin tahun kemarin biasa dengan di Musdalifah yang sampai jam 2 siang Masya Allah ya segala sesuatunya di bawahnya dalam setiap layanan haji itu ada saja masalah ada saja
Artinya apa? Kita harus siap-siap. Kalau kita mungkin menghadapi, mendapatkan permasalahan dalam kegiatan haji. Gitu. Tahun kemarin yang paling parah itu di Musdalifah. Jamaah baru 100% dibolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Euforia. Apa? Euforia. Saking senengnya Orang di pada mau kabeh. Saking minat buat apa ini? Mayoritas. Saking Musdalifah pada jalan kaki ke Mina. Akhirnya nopo? Jalannya macet. Bisnya nggak bisa lancar. Akhirnya yang tidak jalan menunggu bis sampai jam 2 siang coba. Gak ada makan, gak ada minum. Jam 2 siang gak ada atap di sana Pak. Di Musdalifah kan mau terbuka. Ya panas bro. Panas, rehidrasi dan seterusnya. Ini kasus kemarin. Ditelusuri memang ada beberapa kegiatan maktab yang sana yang agak menyelisih. Tapi intinya kalau saya lihat waktu itu kan kebetulan habis sholat id. Dulu kan sholatnya idnya beda ya, ada yang sama arah sama yang beda ya kemarin. Saat pulang kita duh, jadi akan teman sih pada mau pulang dari jam pulang dari sholat itu, pulang itu kan bisnya susah jalannya Pak. Padahal bisnya pas apa namanya itu Almina, Arafah dari Pamina itu dibatasi bisnya Pak. Bisnya hanya putar gini terus jemput, ngedrop, muter maling, jemput, terus itu terus namanya taruh dubi. Dan dikurangi jumlahnya tidak banyak. Kenapa? Karena seluruh manusianya itu sedang kumpul di situ. Jadi kalau bisnya banyak kan memang nggak bisa jalan lagi. Akhirnya sampai ya kayak Pak Haji Sohib itu jam 2 siang baru diatasi. Yang pagi coba Pak, nggak ada atap di sana. Air itu sudah nggak dapat jatah air. Aslinya di awalnya meskipun pada ini didrop. Banyak yang kepanasan dari terjadi juga itu kasusnya. Nanti kalau udah sampai Mina ya, terus tadi dari Pak Mina, saya yang pertama dulu sampai sana subuh, sampai Mina ya biasanya rata-rata subuh. Kalau yang jalan kaki masih sehat itu bisa jadi lebih cepat kalau staminanya kuat ya, tapi tetap nanti koordinasi dengan porter nih Pak. Kalau misalnya nanti apa namanya bahasanya apa keluar dari periksa supaya nanti bisa dipantau gitu. Sampai subuh biasanya kalau jam 7 itu belum boleh ngaji siang untuk ke jam malam Akobah belum boleh biasanya Pak dari Maktab. Boleh kali nanti kalau udah siang atau bahkan sore. 2019 saya habis asar baru berangkat jam malam. Kalau 2015 habis subuh bisa berangkat meskipun nego-nego sama satpamnya. Saya tetap motor harus menjamin anggotanya aman, tidak ada yang bermasalah. Akhirnya sudah berangkat subuh. Habis jam malam Akobah, terus takalul gitu lagi. Nah sudah dapat apa itu sudah takalul awal gitu. Awal sudah bisa pakai baju biasa ya. Terus di Mina kalau di Mina waktu 17 kemungkinan itu nafar awal, kemungkinan tergantung nanti dengan ketua kloternya ya. Kebetulan sih pada nafar awal kabeh biasanya kalau cepet-cepetan rampung, tapi tergantung nanti situasi kondisinya. Ada suruh pilih biasanya Pak. Waktu 17 awal apa Sani? Pengen awal apa pengen Sani Pak? Nah, cepet rampung. Tergantung situasinya ya. Kalau awal nanti berarti jatah makannya sampai tanggal 2. Ya semua waktu ya. Sengaja orang dulu sih. Ya itu kan tergantung layanan dari makan ya. Lalu nanti ke hotel lagi, istirahat lagi Pak. Tinggal yang terakhir tawaf ifadah. Ini gambarnya seperti itu. Tawaf ifadah itu tahalul sani atau tahalul kubro. Nah, selamat Pak berhaji. Rampung itu hajinya, jadi ngenteni. Naik motor awal jenengannya cepat kondur berarti. Ya, cepat kondur ke Indonesia. Tapi tadi Pak Bu ini saya mengamati penyakit gelombang 1 tadi. Mohon maaf nih Pak. Nek jenengan mau masakan tawaf sunnah,
biasanya dia dikeluhkan aneh-aneh gitu. Saya tunggu bocah gaji malah beri emang betul. Semoga yang lain apa lagi yang belum jelas monggo. Bu, jelas kabeh nggih? Alhamdulillah ya. Ya Pak, alhamdulillah Mas. Itu gambar petanya nggih. Gambar peta, gambarnya apa niku? Ini, nah ini. Kalau di wilayah Jawa di utara Masjidil Haram. Misalnya 2015 di Jawa, 2019 di Jawa. Tapi haji di Banyumas kemarin di sisa, ada sisa. Nah, itu sisa jauh dari Ka'bah. Tapi dari Mina dekat dia itu. Nah gitu, jadi plus minus gitu Pak. Jadi manut saja nanti mau dapat di mana sudah disetting oleh pemerintah. Kalau dapat yang jauh, jangan khawatir wonten bis Pak. Wonten bis Solawat segini. Di Solawat itu 24 jam operasionalnya. Dengan nanti kalau sudah tahu hotelnya, sudah tahu tempatnya, nanti ada rute bis yang melayani Mekah ataupun Ka'bah ke daerah Panjenengan. Ini yang harus dihafalkan. Naik oleh tang sisa, nanti pakai rute sisa Mekah atau sisa apa namanya? Namanya terminal bin Ali atau Masjid atau satu lagi katakanlah terminal bin Ali dengan ini sisa bin Ali. Itu ada nomornya apa nanti? Nomornya udah khusus, jadi kudu ngapal namanya nomor bisa. Ya, sebab kalau beda numpake tribun kesasar ya terakhir ke hotelnya juga itu. Itu jelas itu Pak. Oh jangan misalnya dengan tinggalnya nanti di Jawa, pun numpake ke sisanya kan udah bakal dong. Kalau bisnya di yang lainnya di Mekah itu biasanya warnanya hijau dan oranye atau merah. Masing-masing nanti kuncinya lihat nomor di depan saja. Sekarang saya belum dapatkan ketentuan masalahnya. Kalau sudah ada pendapatan ketentuan dengan tinggal di mana nanti kita kasih tahu. Semoga sebelum hari Sabtu sudah ada ya ketentuan dengan mau nginep di wilayah mana nanti kita kasih tahu rute di Ali rute apa namanya tadi terminal Sip Amir ya ke Hotel Panjenengan tak kasih tahu nanti kalau keluar sebelum atau nanti di grup Sumbio kan sudah ada grup ikut di grup Jamaah Haji Sumbio. Nah, buat grup Jamaah Sumbio nih Pak, saya yang tambah ya karena dulu kan tanya saya di Sumbio dulu kan. Saya informasi saya kasih tahu kepada anggota jamaah ya, surat informasi yang baik seperti itu. Nanti kalau dibutuhkan sama tambah ya nanti biar Pak Sob menambahkan nggak apa-apa ya. Itu grup itu biasanya saya buat sampai dengan pulang ke Indonesia Pak, supaya ada informasi dari saya di sini yang memang penting. Ya, tadi dengan Pak Syahid tanya kapan tindaknya, ya nanti ada suratnya. Saya kasih suratnya. Kemarin saya kasih surat terus gimana gitu. Kalau ada informasi ya, itu buat grup Jamaah Haji Sumbio, saya buat grup khusus sampai pulang ke Indonesia. Ya. Terus tadi bis ya, jangan sampai lupa ya nanti hotelnya. Moga-moga nanti sebelum selesai ada informasi saya kasih tahu rutenya, nomornya cukup nomor itu yang dihafalin. Kalau saya yang lain-lain, itu 24 jam sampai dengan pulang. Kalau bilang gelombang pertama 17 yang masih ramai. Biasanya Pak, kalau yang pokoknya udah kesana sudah puncak gaji sengaja 24 jam layanan bis, ya mereka juga menungsa gitu. Ya kadang orang jalan kau ya. Ya mereka juga manusia ya, perhitungan tenaga ekonomi itu ada kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kasih lapor kadang itu sepi Pak, sepi, lebih sepi. Tapi pendidikan foto juga saya sebenarnya ramai Pak.
maka dari segi keamanan mungkin kan begitu gitu. Dari segi keamanan mungkin kan menambah resiko yang alangkah lebih baik. Jangan cincin uang juga sama begitu, harus dijaga lebih baik gitu ya. Secara prinsip boleh, nggak apa-apa, tidak ada larangan, bahkan tidak ada wajib hukum dan pun tidak masalah kalau hanya sekedar cincin. Tidak ada larangan kan kalau cincin, ya ada, boleh saja. Cuma mungkin dari tingkat resiko saja, ya kan? Kalau misalnya tidak gosok boleh gulangnya teretet, ya kan mengundang orang lain. Mohon maaf Pak, di sana juga banyak manusia yang tidak semuanya haji loh, maksudnya begitu. Banyak manusia yang tidak semuanya haji, yang selain kita maksudnya begitu. Jadi banyak yang melakukan modus kejahatan juga banyak. Artinya kita jangan sampai terlena bahwa harus pikir lah, karena lebih aman dia juga tidak seperti itu. Makanya kalau ibu-ibu khususnya mohon maaf, jangan sampai keluar dokter sendirian. Minimal bawa satu teman lah kalau misalnya nggak sama apa gitu ya. Minimal kan satu. Monggo saja kalau 2 orang berani yang tidak apa. Tapi jangan sampai sendirian. Ya makanya begitu. Jadi jangan sampai sendirian. Sebab nanti kalau sendirian, mohon maaf misalnya tiba-tiba kepengen ke belakang, sih nggak gantian siapa kan nggak ada. Atau dikira betulnya nggak jamaah haji nggak berarti Indonesia di titik kena, sebetulnya pas bentukan kamar mandi nggak ada orangnya, juga ada seperti itu. Jadi kita harus waspada, ya. Biasa secara umum tidak ada larangan. Tapi kalau meminimalisir resiko, ya saya kira tidak dipakai. Baik nggak Pak? Awalnya kan kelihatan kan, ya kan yang kelihatan kayak uang juga masih banyak yang bisa digunakan ataupun dipakai modus begitu. Uang ada yang lain ya Pak? Ada Pak? Terus apa ini? WA? Oh, ya. Jangan tambah. Ya nanti saya pergi dengan. Ya makanya kita pergi dengan Pak Sohib ya. Nanti kan ketemu bapak-bapak malah mampu. Teman juga ada Pak. Kita buat grup tambah video, kan? Supaya mudah koordinasi. Kalau ada informasi apa-apa kan cepat. Meskipun dari KBR juga ada nih Pak. Tapi saya sendiri selaku kepala Kaupat Suku yang berkepentingan untuk menyampaikan info kepada jamaah. Karena kan belum sini zamannya mau pada naik ke pengawasan kapal di motor pribadi. Tapi insya Allah secara umum semua akan diatur, ditata sedemikian rupa lebih baik lagi Pak. Setiap tahun itu ada upaya perbaikan dan setiap tahun alhamdulillah indeks kepuasan masyarakat selalu meningkat. Atau kalau tahun kemarin agak meningkat sedikit Pak karena kasus itu tadi Musdalifah. Setiap kasus itu masalah direspon kan kesannya dari beda-beda. Nanti tak bersama Pak Sohib ya. Karena kalau membuat WA ya biasa nggak keberatan, nggak masalah. Cuma mereka saya yang jawab studio dulu yang sudah sih dan saya merasa apa namanya ya merasa ini lah merasa punya tanggung jawab gitu ya. Jadi kalau ada yang belum masuk di grup nanti boleh mencatat nomor saya nanti kirim aja nomornya saya minta masuk. Yang lain belum? Ada lagi nggak? Oh nomornya? Langsung aja nomor.
aja gampang isi aja. Ada yang lain Pak untuk Pak? Perjalanan khususnya nanti pesawat sudah tahu gambarnya pesawat? Waduh ya, pesawat ya. Nah itu ya, di pesawat jangan itu ada keterbatasan tempat jelas. Kursi ini ciut Pak, kursi ini ciut dengan mau pember. Keterbatasan tempat, keterbatasan waktu jelas sih. Jangan tidak boleh di sana juga nggak boleh waktu-waktu boleh bukan asal Pak. Waktu-waktu ada pesawat sabun berjalan itu aja dibatasi. Keterbatasan tempat MCK MCK apa kamar mandi atau WC keterbatasannya juga ada. Wong otomatis sudah terima wong sepesawat toiletnya pun pintar.